personil yang sama, namun derita yang terasa jauh berbeda. Banyak yang terlunta tengah berjuang untuk bertahan. Demam sama apa keluhannya? Temen sama muskular, temen tadi baru vaksin. Saya anggap lagi hidup badannya kalau masih anosmia. Oh ya. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di WB Talk with Podcast. Malam ini kita bikin konten lagi lah. Tapi malam ini agak sedikit berbeda ya, karena tidak perseorangan. Kita mengundang dua orang punggawa. Dua orang punggawa. Udah kayak ini ya Pak, rakit segala macam. Tapi ini kalau teman-teman dari dulu ngeliat konten saya sebelum-sebelumnya sama yang Adia Fighting Club, yang masih di ujung itu, dulu pernah juga mampir ke sini ke podcast. Mantap. Nah, sekarang mampir lagi ke sini. Ada apakah ya kan? Jadi malam ini kita mau ngomongin bukan masalah fighting juga ya kan. Beda konsep ini, beda konsep, beda cerita. Dan ini juga lagi seru, makanya juga diundang ke sini. Tapi pada dasarnya mau ngundang teman-teman ini sudah lama, ya kan? Sangat lama sekali. Sangat lama. Berapa bulan yang lalu akhirnya bisa lah, alhamdulillah kan, dengan berbagai struggle luar biasa lah. Lobby Lobby, akhirnya- menyurati manajer. Jadi sangat sibuk sekali Bapak ini. jadi akhirnya bisa lah. Oke, alhamdulillah seperti itu. Tentunya bahasan malam ini itu lebih kepada kita tentang COVID ini kan. Ini bukan bicara COVID-nya sih, cuman Yes, ini relate lah ya. Berhubungan dengan yang masalah kayak gitu. Terlebih lagi yang dijadikan concern teman-teman ini adalah hal yang sebenarnya tuh ngapain gitu loh kan. Cuman ya udahlah ya, mereka terserah mereka kan, saya cuma nanya-nanya. Kan kayak gitu Mbak. Iya kan, repot sekali saya. Tapi oke lah. Oke, kayaknya kita inilah dulu kan, perkenalan diri dulu lah kan. Kalau saya nggak usah, harus saya ulang beberapa kali, saya nggak usah kenalan Pak, saya nggak terkenal ya. Jadi teman-teman yang ada di sini lah yang memperkenalkan diri kan, kayak gitu. Silakan kalau dari Mas Bagas boleh. Siap. Jadi salam kenal, nama saya Bagas Dwi Nugrohanto, biasa dipanggil Bagas. Kali ini diajak Mas Ade untuk ngobrolin gerakan rakyat bantu rakyat yang ada di Kota Pangkalan Bun. Oke. Yang di sebelah. Ya, salam kenal, saya Rio dari PMI, pengurus bidang organisasi dan relawan. Oke. Tepuk tangan ya. Selamat datang di Family 100 ya. Iya. Rame Mas Jurgen. Iya Pak. Family 100 ya. Itu posisinya Rio ini tidak di posisi saya. Kalau Rio ini di posisi saya mungkin sudah kayak angka 100 ya. Jadi 100. Iya, iya. benar. Family 100 kan. Oke lah, di belakang layar Oke. juga ada teman-teman dari PMI juga, ada Pak Amang ya. Siap. Nah, sama Pak ini. Ayo. Betul. Oh iya. Suaranya sudah kedengaran lah ya, samar-samar kan, sama-sama tak nampak. Ya kan, kan goib juga Pak, kan, cuman mic-nya jauh. Sehat nih? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, ya kalau nggak sehat nggak di sini lah. Betul. Ya. Kita di sini ya, kita pakai masker ya. Yes. Kita juga sudah antigen ya, ya kan? Sudah swab apa segala macam negatif. Tapi kita tidak anti pemerintah ya. Kita di sini yang benar-benar aja lah, jangan Iya, bercanda lah. bener. Ketimbang nanti happy birthday ya. Wih, happy birthday to you, Pak. Ya, gimana? Berat. Ya, udah jadi cerita. Ngapain saya di sini nih? Oke, jadi kita ini dulu lah. Buat mungkin teman-teman tuh pengennya tahu dulu nih, PMI ini apa? Karena, nah,
Yang orang tahu PMI itu Pak tempat donor darah ya. Iya. Kebanyakan orang. Dan ini dan ini ada sedikit sejarah lah. PMI itu berdiri sejak tanggal 17 September 1945. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang sebentar ya Pak. 75 tahun. Wow. Makasih Wikipedia. Ya Allah. Oke. Saya tadi itu dulu Pak, search dulu Pak. Ya. Dalaman materi. Riset dulu. Riset dulu biar nggak kelihatan bodoh kan jadi sini. Oke, malam ini kita ngebahas PMI dan apa sih sebenarnya tugas dan fungsinya PMI ini apa kayak gitu. Masalahnya ini PMI ya ngapain ada pohon tumbang datang ya. Ada donor darah. Nah, ya PMI itu ya ini ya buat penolongan pertama kan. Iya. Betul. Jadi pada dasarnya itu PMI itu kan sebuah organisasi. Oke. Organisasi yang melalui serangkaian dan didukung oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Indonesia. Untuk tugas-tugas PMI itu banyak. Banyak. Tapi yang kita mampu lakukan di wilayah kita ini dan sementara ini salah satunya donor darah. Salah satunya. Berarti ada salah banyaknya. Dikoreksi. Artinya ada Bidang kegiatan lain, bidang selain lain itu. selain donor darah. Oke. Gitu. Salah satunya tadi seperti yang disebutkan. Oke. Saya panggilnya apa ini? Om, Mas, Pak De. Jangan juga Bapak. Kita itu loh Pak sama satu dekade ya. Oh, Iya. Sama yang dijelaskan tadi. Itu seperti kita sekarang banyak melakukan hal-hal bidang sosial kemanusiaan Sekarang. Salah satunya itu tadi ketika ada pohon tumbang, kita di situ sebenarnya tujuannya bukan ingin donor darah ya. Iya, malah. Bukan ingin donor darah, tapi kita di situ membackup pertolongan pertama. Kawan-kawan yang terlibat itu sudah kita bekali pelatihan pertolongan pertama Oke. dan transportasi ambulan. Karena begini, itu pohon tumbang, siapa tahu ada korban, Ya. terus petugas mengalami Kecelakaan. kecelakaan kerja, Pada saat bekerjanya itu betul. kan. Jadi kita standby di situ membackup hal tersebut. Oke. Apabila diperlukan, kita berikan pertolongan pertama. Apabila perlu pertolongan lebih lanjut, kita transportasi menggunakan ambulan yang ada menuju rumah Rumah sakit. sakit terdekat. Betul sekali. Jadi fungsi tupoksinya tuh bukan cuma donor darah sekarang ya. Iya. Jadi lebih banyak seperti kayak damkar sekalipun tuh kalau dulu pemadam kebakaran ya damkar itu cuma concernnya ke kebakaran pemukiman, perumahan apa segala macam ya. Cuman sekarang tuh lebih kayak rescue yang kayak mungkin ular masuk, biawak masuk, yang kayak begitulah. Betul. Kan jadi mereka bisa menangani menghandle-nya lah. Jadi misalnya ada emergency apa, sarang lebah mungkin. Nah, Nah, itu bisa paling-paling Pak Damkar tolong ini ada sarang lebah, saya mau madunya aja. ya gitu Pak. Sekarang penyamun ya Pak. Bukan Pak, oke. Jadi itu yang mungkin banyak yang dipertanyakan itu PMI itu ngapain sih kan kayak gitu Pak. Betul. Terlebih juga ada yang bilang PMI ini PNS apa bukan sih? Ya. Ada yang nanya begitu Pak. Iya. Ada kan? Ada. Ada yang Digaji tanya, nggak sih Pak? sebenarnya bapak-bapak ini, mas-mas ini PNS kan? Ada yang gitu. Ada, banyak gitu yang tanya. Iya, iya. Jadi PMI itu kan organisasi ya. Oke. Yes. Dan saya bergerak di bidang wakil ketua bidang organisasi dan relawan. Mencakup semua teman-teman relawan yang terlibat di lapangan. Artinya kawan-kawan yang di lapangan itu bukan PNS Pak, tapi relawan. Betul, relawan yang dibekali ilmu-ilmu terkait dengan pertolongan pertama dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itulah yang bergerak. Betul sekali. Tapi dalam tanda kutip digaji nggak Pak? Waduh, itu gajinya Besar, besar, ya, Pak? sampai Besar. nggak mampu gaji Pak. Terlalu besar. Terlalu besar Pak. Itu relawan Pak. Betul. Rela ada berlawan Pak. Ya. Jadi ya ini teman-teman relawan itu teman-teman yang di situ tidak ada gaji ya. Jadi pernah juga ini Rio sampai ada yang nanya, Kak ada nggak lowongan di PMI mau kerja?
itu kasihan ya. Kasihan. Berarti kekurangan lapangan pekerjaan. Betul. Yes. Karena lapangan pekerjaan tuh, aduh nggak jadi saya. Aku menunggu. Enggak Pak, ini kita nggak ngomongin orang dalam, Iya. enggak. Aduh, itulah Pak, yang berkompeten tuh kadang tidak terlihat Pak. Ya, ya begitu, nggak paham juga saya ya, begitu aja lah Pak. Tapi ngomong-ngomong dari teman-teman PMI ini kan, akhir-akhir ini aku ada ngeliat di Instagram ya, kayak di Facebook juga. Bahkan tadi terakhir aku ada ngeliat yang bagi-bagi apa tadi diposting sama Amang juga kalau nggak salah, sama teman-teman, soto Bubur. bubur. Itu juga diposting, dibagiin kayak gitu ya. Itu ada teman lain, kawan Teman lain lain. bukan dari kami. Cuman maksudnya ini juga salah satu gerakan yang baik peduli gitu. lah rakyat, membantu Ya, rakyat tadi. betul. Nah kemarin juga ini teman-teman dari PMI ini sebujurnya nggak tuh. Jadi sebenarnya ada gagasan-gagasan yang menurut saya wah luar biasa kan kayak gitu. Cuman dalam tanda kutip, kenapa seperti itu? Apakah bantuan dari pemerintah itu nggak nyampe atau gimana? Yang kayak mengunjungi saudara yang sedang isolasi mandiri apa segala macam itu awalnya kayak gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya itu kami menamai gerakannya adalah rakyat bantu rakyat gitu. Jadi sebenarnya gerakan ini di seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada rakyat bantu rakyat. Kawan-kawan Jakarta ada, Solo ada. Nah, waktu itu saya berpikiran kenapa saya juga nggak mengadakan di sini rakyat bantu rakyat, karena seperti yang kita tahu kan kawan-kawan yang menjalani isolasi mandiri itu baik gitu. Banyak kok, bukan baik, banyak gitu. Nah, akhirnya kami ngobrol-ngobrol dengan rakyat bantu rakyat di seluruh Indonesia itu, ya kami sepakat bahwa rakyat bantu rakyat ini adalah sebuah bentuk gerakan protes gitu. Nah, kenapa diprotes kan? Ya, tapi kami protes dengan cara elegan. Kenapa kami protes kan? Ya gini, saya melihat masih banyak di kota kita tercinta ini khususnya banyak yang tidak terdata dengan baik. Salah satunya itu. Kedua, banyak yang pasien COVID itu ketika saya ngobrol ketemu dengan mereka, ada yang memang tidak melapor ke RT atau melapor ke teman-temannya. Saya tanya kenapa gitu, karena mereka takut dengan stigma negatif itu. Jadi banyak yang sudah saya tanya kan, sudah lapor ke RT atau lapor ke kelurahan? Enggak mas, saya takut diusir. Berarti kan di pikiran mereka masih ada ketakutan stigma-stigma itu. Makanya rakyat bantu rakyat datang menghampiri kawan-kawan yang isolasi mandiri, apalagi khususnya mereka yang tidak punya keluarga atau perantau lah. Yes, atau perantau. Ya kami kunjungi, kami suplai makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari, kami tetap jaga privasi mereka juga. Ya untuk menumbuhkan rasa solidaritas. Nah kebetulan waktu itu niat untuk mengunjungi kawan-kawan isoman untuk ngasih makan 3 kali sehari ini disambut baik oleh kawan-kawan PMI. Oke, kalau memang butuh bantuan armada atau bantuan tenaga kami juga siap gitu. Backup nih. Karena kan memang semangat gerakannya sama gitu. Wah, akhirnya saya agak lega. Akhirnya banyak yang gitu. Oke, kita jalan, kita suplai makanan. Jadi total bulan Juli kemarin kami mendampingi 14 orang isolasi mandiri yang tidak punya keluarga di Pangkalan Bun sampai benar-benar dinyatakan pulih. Itu, dan gerakan ini akan terus berlanjut sampai kapan saya juga nggak tahu, karena kita juga masih meraba-raba kapan COVID ini pergi dari Indonesia. Itu mitos Pak. Gitu. Jadi kalau rakyat bantu rakyat gitu, makanya ya akhirnya kita mempunyai kedekatan dengan kawan-kawan relawan lain, bahkan dengan PMI gitu. Bersinergi lah ya. Yes. Bersinergi lah. Karena kan tujuannya sebenarnya sama. Gitu. Terima kasih ya PMI. Ini Pak. Ini Thank you. the best nih. Terima kasih banyak. Tapi ini enggak sih kayak isolasi mandiri kayak gitu kan berarti tandanya bahwa ruang lingkup dia tuh yang tadi Mas Bagas bilang bahwa ini dia nggak mau melapor ke RT. Takut. Gitu. Karena sanksi sosialnya ya. Takut sanksi sosial gitu. Ya otomatis ya RT-nya nggak tahu dong. Ya. Tidak tahu. Tapi sebenarnya kayak gini nggak sih, kalau kayak RT gitu bisa nggak sih ngebantu warganya buat? Nah itu pikiran saya, seharusnya sih bisa ya. Karena
kenapa saya ngatain dari tadi adalah rakyat bantu rakyat ini sebuah gerakan protes yang elegan, ya salah satunya itu gitu. Sebenarnya ketika RT atau tetangganya mengetahui kawannya sedang isolasi mandiri, seyogyanya kan saling membantu. Apalagi kalau dalam tanda kutip RT, Itu kan warganya nih. berarti kan mereka seharusnya, kalau pikiranku ada kas desa gitu, Oh. yang bisa membantu mereka. Ya itu salah satu pancingannya dengan gerakan ini untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran itu. Ini ada yang teman. Karena ketika sudah menjalani isolasi mandiri, Pak, tidak peduli kaya dan miskin, Oke. tidak boleh keluar rumah. Mm-mm. Saya takut mereka di rumah kelaparan atau tidak punya akses untuk mendapatkan makanan, Benar. logistik, atau info obat-obatan. Tapi kan 300.000 cukup sebulan, Pak. 300.000 cukup sebulan. Sehari 10.000. Bukan masalah itunya sih, lebih ke kalaupun punya 1 juta juga mau cari makan di mana, Pak, ketika kita menjalani isolasi mandiri sendirian. Oh, butuh vitamin. Yes, butuh vitamin, butuh teman ngobrol, itu yang penting. Oh iya sih, benar. Juga akses-akses itu gitu. Akses misalkan air putih saya habis, saya mau minta tolong ke siapa gitu. Dan poin pentingnya kan bahwa isolasi mandiri ini dijalankan dengan ketat. Artinya Iya. tujuan kita mendrop makanan ini kan supaya dia tidak keluar. Nah, salah Artinya satu poinnya. memutus mata rantai penularan. Iya. Tuh, Percuma dong kalau dia positif, wah saya makan ke warung. ya. Ya, Sama aja, Pak. Sama saja, Ha-ha. kan? Tidak akan pernah selesai. Karena kalau melihat pandangan lain kan gitu. Ketika saya menjalani isolasi mandiri, tetapi saya tidak merasa dapat suplai makan segala macam, daripada saya mati kelaparan, Pak, Mending saya keluar. mending dong. saya keluar. Iya. Betul. Gitu, makanya ya kami datang, ya udah tetap standby di rumah, saya buatkan grup di WhatsApp, kita saling hahihi, karena mereka butuhnya merasa ditemani gitu. Tapi Itu. itu udah maksudnya beberapa komunitas nih, beberapa gerakan yang sudah maksudnya sama-sama nih Hah? ngebantu gagasan yang ada ini Hmm. sampai sekarang udah ada beberapa komunitas. Jadi kalau untuk yang mendampingi isolasi mandiri itu memang pertama rakyat bantu rakyat dibantu dengan kawan-kawan PMI gitu. Tetapi memang pada kenyataannya sekarang ini banyak saya melihat postingan yang begitu, ada tukang bubur yang mendedikasikan dirinya kalau ada yang isolasi mandiri silahkan ambil bubur. Ada apotek yang juga kalau butuh obat saya siap suplai gratis. Oke. Akhirnya gerakan ini tumbuh bersama. Iya, kerangsang nih semuanya. Yes, gitu. Harapan kita sebenarnya ini merata di semua wilayah. Betul. Kobar khususnya. Dan Khususnya di Kobar. Dan Sebelah-sebelahnya. sebelah-sebelahnya. Jadi Karena- ini bisa jadi percontohan lah Iya. ya. karena gitu, kita tidak akan mampu teman-teman ini untuk membackup sampai dengan semuanya, Pak. Betul. Mencakup semua pengalaman Betul. gede juga, Pak. Gede, Pak. Keterbatasan banyak hal. Hmm. Kawan-kawan ada yang kerja. Iya, maksudnya Yes. relawan teman-teman dari relawan ini kan ada pekerjaan lain ya. Betul sekali. Sehingga dari segi tenaga, segi Waktu juga. segala macam itu agak sedikit terbatas. Yes. Jadi diharapkan dengan adanya hal inilah yang menurut kita menarik, itu teman-teman yang lain entah komunitas apa juga bisa saling bersinergi, gimana caranya ini bisa semuanya bisa lah. Nah, tepat. Rakyat bantu Rakyat, Karena ya. rakyat itu kemarin saya lihat ada meme tulisannya dibantu sama kitabisa.com. Dan itulah Pak, Baleho versus pandemi ya. Ya, Masih ada. banyak versus pandemi gitu. Tapi gini nggak sih kalau kayak teman-teman di lapangan ngelihat Hmm. bahwa COVID ini kayak gimana sih? Yang khususnya di isolasi mandiri ini. Jadi kalau saya sih, kalau pribadi saya seseorang yang percaya bahwa COVID itu ada gitu. Ada. Tetapi terlepas dari itu semua, ada atau enggak ini konspirasi atau apapun, saya tidak melihat itu, tapi lebih melihat ke sisi kemanusiaannya gitu. Ini ada kawan yang sedang butuh pertolongan, ya seyogyanya kita membantu gitu. Karena kan manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, Pak. Masa kita antisosial kan? Itu. Kayak ini kita manusia bukan sih gitu. Oh, iya. Kita memanusiakan manusia. Yes, ya. gitu. Apalagi Banyak kan lah quotes-quotes gitu tuh. banyak. Jadi ya salah satunya dengan itu kita mendatangi kawan-kawan isolasi mandiri, menyuplai makanan mereka. Juga kadang ketika kita menyuplai ya memberanikan diri kan, karena harus bertemu dengan mereka. Kadang saya menyempatkan waktu seenggaknya 5 menit atau 10 menit untuk ngobrol gimana kondisi sekarang gitu, karena isolasi sendiri itu nggak enak, Pak. Nggak enak, Pak. Nggak punya teman itu nggak enak. Nggak Iya enak. kan? Iya benar. Makanya kami datang, ayo kita semua berteman gitu. Dan ini itu ya, saya ada lihat postingan tadi juga Mas Bagas, baju ya.
Oh ya, baju. Kaos. Itu dibikin, dijual, total keuntungannya 100% untuk gerakan. Ya ini juga. Enggak, jadi kita Oh, ada gerakan lagi ya. Oke. Jadi Ada teman-teman gerakan PMI menginisiasi mengumpulkan kawan-kawan yang ada di Kobar ini yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk pengadaan tabung oksigen. Oh. Makanya kami menyambut baik gitu. Oke, berarti ini dari PMI-nya. Yes, dari dan kolaborasi kan kita juga percaya bahwa setiap komunitas punya caranya masing-masing. Oke. Nah, salah satunya cara kami Rakyat Bantu Rakyat adalah membuat kaos yang nanti total keuntungannya 100% untuk kami serahkan ke kawan-kawan PMI untuk diadakan tabung oksigen bagi mereka masyarakat isoman yang membutuhkan oksigen. Oke, gini lah Pak, di PMI ya. Hmm. Sesulit apa nih memang tabung oksigen di kita nih? Jadi ini sebenarnya kita gagas itu di bulan Juni pas kasus. Bulan kemarin ya? Ya, pas kasus Pas lagi naik naik-naiknya itu, kan. banyak orang datang ke PMI. Banyak orang nge-DM admin PMI, bertanya-tanya, nanyain, bahkan mau membeli oksigen di PMI. Nah, kami kan tidak menjual oksigen, Pak. Nanya Iya juga. sampai menelpon datang untuk mau pinjam dan lain sebagainya. Kami ada oksigen, tapi oksigen itu untuk di ambulan. Emergency. Tidak bisa kita pinjamkan. Oke. Sampai dengan akhirnya banyak kawan-kawan saudara-saudara kita yang terus-menerus menanyakan dan lain sebagainya. Tercetuslah ide tadi. Oke. Dan kita mulai survei keliling-keliling, ternyata harga oksigen sudah sangat melambung tinggi. Ya. Akhirnya kita mempunyai gagasan untuk menggalang oksigen tadi, tabung oksigen. Yang nantinya tabung ini bila terkumpul, kita pinjam pakaikan kepada masyarakat yang memerlukan. Ya, yang memerlukan lah ya. Jadi karena kita PMI sendiri, kita rasa wah sepertinya kalau kita sendiri gerak nggak asik nih, dan kita kan terbatas nih jumlah relawan kita. Akhirnya kita kontak beberapa kawan-kawan dari Lentera, Peduli Masyarakat Kobar, terus Kobar Berbagi, terus banyaklah kawan-kawan Rakyat Bantu Rakyat dan lain sebagainya, Karang Taruna. Kita duduk bersama diskusi terkait tabung oksigen ini. Akhirnya kita satu suara dan kita satu tujuan, yaitu tadi untuk metode penggalangan kita kembalikan kepada komunitas organisasi masing-masing. Seperti apa? Yang penting tujuannya Contoh sama. kayak Rakyat Bantu Rakyat, mereka bikin kaos tuh dijual dan keuntungannya untuk menggalang tabung. Dah dari Ibu Emma itu Bu Emma Puspa itu dia jual ini udang. Dia jual udang, 100% keuntungannya dari udang itu didonasikan untuk membeli tabung. GG ya. Ya. Tapi ini bajunya bukan sih yang buat itu? Oh, ini bukan ini lagi. dikasih, Pak. Oh, dikasih. Ya. Di endorse ada. Iya, makasih Mas Fadli yang sudah kasih baju, Mas. Tapi keren memang bajunya. Saya juga mau, Pak. Enggak Iya, ada Pak. enggak apa-apa lambangnya. Pas ada web topiknya, Pak. Oke, thank you yang buat teman-teman yang sudah mensupport segala apapun hal demi kebaikan bersama kayak gitu. Jadi ya teman-teman dari PMI inilah yang mencoba untuk membackup teman-teman lain yang mungkin punya gagasan-gagasan yang sekiranya bagus lah ya. Kayak gitulah untuk kebersamaan kita ini, apalagi di tengah pandemi ini kita susah, Pak. Ya kan, Giant aja 7.000 karyawan tutup, Pak. Close the door. Close the door, Pak. Ya kan, bukan Deddy Corbuzier itu, tapi Giant itu, Pak. Jadi ya itulah. Ya mau gimana lagi, Pak, di tengah kayak gini. Tapi ada nggak ini cerita ya suka dukanya lah ya. Suka duka. Pasti banyak nih sukanya nih. Suka duka. Seimbang antara suka dan duka seimbang. Naik turun, Pak, bersama. Oh, dinamikanya bagus ya, Pak. Bagus. Oh iya. Ada nggak sih cerita yang seru lah? Saya pengen cerita seru Anda di lapangan tuh gimana? Oke, jadi kalau dari Rakyat Bantu Rakyat nih gitu kan memang itu gerakan ya kami inisiasi, kami khususkan untuk kawan-kawan yang memang di Kota Waringin Barat ini perantauan atau memang dia tinggal sendiri atau sudah tidak punya keluarga gitu kan. Kami selalu menginfo itu dan
pada prakteknya kan gitu, banyak yang melapor, kami verifikasi dulu. Oke. Ketika sudah lolos verifikasi kami, oh benar nih ternyata tinggal sendirian, tidak punya keluarga gitu, baru kami bantu supply. Oh. Tetapi ada hal-hal menarik Oke. di wilayah kita ini. Oke. Kita nggak sebut merek ya? Iya, di Nggak dekat sebut zonanya ya di mana itu? di dekat terusan Suez, Pak. Nggak, jadi yang di sini ada gitu yang memang telepon saya, Mas, saya sedang isolasi mandiri, saya mohon dibantu segala macam. Ketika saya datang ke lokasi untuk verifikasi itu tadi ya, Memastikan jadi, tadi. memastikan. Saya tanya, Ibu asli mana? Saya asli sini. Oh iya, oke. Itu perempuan nih, Pak. Perempuan, ibu. Oh ibu Pak, aduh Anda. Jadi ibu asli sini, oke. Terus keluarga ada di mana? Ini kiri kanan rumah saya ini keluarga saudara. Oh, oke. Loh kan langsung saya, kenapa kontak saya Bu untuk membantu makanan? Ya saya takut merepotkan keluarga saya. Oke. Jadi kan poinnya udah ketemu nih, maksudnya kan? Ya. Ya kita juga repot Ibu, gitu kan? Dan lagian kita bukan saudara. Ya nggak maksudnya ya gitu ya. Iya, maksud gue ya. Ini sesuatu hal yang unik gitu ya. Akhirnya kami edukasi pelan-pelan gini Bu, maksudnya adalah bla bla bla, kami bukan dari mana-mana. Oke. Kami juga mengumpulkan donasi ini ya. Ketika ada yang donasi ya donasi, kalau nggak ada kita keluar uang pribadi gitu kan. Gitu. Jadi banyak, ada juga yang cerita yang bahkan sampai ada yang mengancam saya, Bapak. Gimana sih kisah, Pak? Jadi ada lagi. Apa? Tell me lah, Pak. Gitu. Jadi ada lagi yang telepon nih. Telepon sama saya positif COVID. Nanti judulnya PMI diancam. Bukan Bukan, itu teman-teman relawan diancam. Lanjut, Pak. Jadi gitu, saya isolasi mandiri. Ibu asli mana? Saya asli sini juga. Loh, Ibu punya suami? Saya punya. Dan terus Bu, ya suami saya kan bekerja. Oke. Agak ganjil nih. Oke. Keluarga yang lain Bu, ada. Di kampung sebelah. Di mana? Di kampung sebelah gitu. Oke. Loh, kan bisa bantu Ibu. Saya takut kejauhan. Iya. Padahal ya kampungnya sebelah. Saya takut merepotkan dan takut kejauhan. Ya udah Bu, mohon maaf gerakan ini memang karena juga kami terbatas tenaga segala macam. Yang kami bantu adalah begini kami jelaskan pelan-pelan kan. Oh, oke. Kalau kamu tidak ngirim makanan ke saya sekarang keluar rumah mau cari makan. Tolong ya, itu saudaranya, suaminya, itu istrinya dikasih makan. Tolong ya. Saya juga ngeri-ngeri sedap. Mau saya larang kok, saya juga bukan yang berwenang. Anda bukan suaminya, Pak. Dan saya bukan suaminya, Ya, Pak. Anda tidak hak untuk melarang dia. Jangan Bu, emang kamu suami saya? Salah lagi, Pak. Lewat lagi gitu. Iya, Pak. Ada tiga. Ya. Ada cerita ketiga? Ada versi. Ada, Oke, ada, lanjut. ada. Oke, ini suka dukanya seru nih, Pak. Cinta Fitri. Waktu itu kondisinya malam hari, sedikit ada hujan, jadi saya butuh backup kawan-kawan PMI dalam Segarmada. Oke. Dibantulah Mas Rio dan Mas Ayo. Gitu. Kita jalan, nganter. Ada warga keluar, lihat kegiatan kita, kok orang-orang isolasi dikasih makan gitu kan. Ya, ke kawan-kawan PMI bilang, Mas, ya kenapa? Berarti nanti kalau saya kena COVID ini saya telepon PMI ya, biar dikasih makan gitu. Jadi anggapan dia, kalau orang positif itu nanti Lapor PMI PMI. ngasih makan. Tidak begitu Bu konsepnya Bu. Konsepnya tidak begitu Ibu, mohon maaf gitu. Ya itu hal-hal menarik di lapangan lah gitu. Oke. Itu Seru. lucu di lapangan. Lucu. Berarti kan itu suka dukanya yang Yes. sangat suka sekali, Pak. Suka Menambah sedihnya. imun Pak. Gitu. PMI lebih ke ini ya sekarang, lebih concernnya ke yang tabung ini nih. Betul. Emang sesulit apa sih? Sulit sekali Pak. Sulit sekali. Ya karena ya itu tadi dasarnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya ke kita untuk mau pinjam tabung, bahkan mau dibeli tabung kita. Kalau kita jual kita pakai apa Pak? Oh yes. Buat emergency dibeli kan. Jadi susah juga. Tapi memang benar-benar susah gak sih? Untuk kita nih. Untuk di Kobar itu
Ya agak sulit Pak, agak sulit. Sulit. Bahkan kita kadang tanya-tanya pun harganya itu sudah melambung 3 kali lipat. 3 kali lipat. Emang harga normal berapa? Dulu itu kita beli 1,4 sudah. Juta. Ya, Sudah lengkap ya, satu sudah full paket set, ya. tinggal pakai. Tinggal pakai. Sekarang itu terakhir kita tanya sampai Sekitar berapa Mas? 3.600.000-an lebih lah. Bahkan ada dijual terpisah nih. Ha-ha. Tabungnya doang 2 Trolinya juta doang berapa? sekian. Kayak Hot Wheels ya, Pak? Betul. Kayak Gundam, Pak. Jadi kita beli merakit. Oke. Jadi sesusah itu dong. Iya, iya. Sampai itunya part-partnya pun Ha-ha. terpisah segala macam. Ya berarti memang ini ya berpikir keras ya teman-teman ini gimana caranya untuk bisa Betul. pengadaan tabung ini biar normal lagi. Betul. Kayak gitu. Yap. Jadi siapapun yang memang sepakat dengan gerakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan PMI pengen bergabung, ayo silahkan. Lebih banyak yang bergabung, lebih baik Pak. Gitu. Kita gampang merealisasikannya. Gitu. Lebih memerak. Bang, saya ulangi biar tidak. aduh Pak, sorry maaf. Maksudnya ini biar penyetaraan lah ya, Yes. biar semua kebagian, Betul. rata segala. Karena jujur ini ya saking kosongnya, entah ini perkara entah ditimbun kah, ada berita kan seperti itu Pak, Ya, ya. yang ditimbun apa segala macam, sehingga mengakibatkan impactnya sampai sekarang harga sampai 3 kali lipat Betul. oksigennya apa segala macam. Tapi kalaunya penggalangan kayak gini, misalnya ada teman-teman yang pengen gabung apa segala macam, kayak gimana? Boleh, bisa langsung kontak. Kan itu ada kontak tertera tuh. Hmm. Jadi kan bantuan itu bisa dalam banyak hal gitu. Oke. Tenaga bisa, Mm-mm. donasi bisa. Bahkan menyebarkan melalui akun medsosnya pun itu adalah bentuk bantuan juga gitu. Dan satu Pak, bantu doa itu lebih penting. Bantu Bantu doa, doa. betul. Oke. Jadi itu kalau memang ada teman-teman nih di sekitaran Pangkalan Bun yang memang pengen mendedikasikan dirinya untuk dalam gerakan ini gitu, Mm-mm. ya silahkan, kita terbuka untuk siapapun gitu. Lebih banyak kawan-kawan yang support, mendukung, Lebih bagus. lebih bagus. Harapan kita Ha-ha, akan mendapat lebih banyak tabung. betul. Gitu. Dan ini juga bukan terkhusus untuk wah ini cuman komunitas kemanusiaan aja, enggak kan ya? Enggak. Tapi mau itu komunitas komunitas apa ya? Apapun Kayak itu. Motor, mungkin ya, komunitas apa? Betul. Mungkin bisa juga calling-calling teman-teman yang dari PMI atau dari yang koper berbagi segala macam. Yap. Bisa lah calling-calling gimana caranya untuk bisa sama-sama membantu dan bersinergi. Betul Kayak sekali. gitu. Karena semakin banyak, kita ulangi sekali lagi, semakin banyak yang bergerak untuk hal seperti ini akan jauh lebih baik. Yes. Tentunya kayak gitu. Mm-mm. Kalau Tadi kamu segi berdiri, sosialnya, kamu gotong bantu. royong, ya, dan saling bantu. bantu lah. Dan teman-teman dari ini juga nggak bakal ngebiarin lah ya, Ya, nge-backup lah. Pokoknya gimana Betul, caranya ini betul. agar terrealisasi dengan baik dan benar. yes. Tabung ini pun juga jangka panjang kan. Kita Jangka panjang. Mm-mm. kita nggak tahu kan Iya. COVID ini selesai kapan. Kita COVID ini nggak tahu Belum lagi selesai kita kapan. dihadapkan dengan karhutlah, asap, kita Yang bisa Ah, bikin rumah oksigen, Ah, kita bisa bikin banyak lah Hmm. dari kawan-kawan, dan tabung ini akan berguna dari masyarakat untuk masyarakat. yes. saling ini lah ya kita. Saling gandeng tangan, Saling saling gandeng bahu-bahu. tangan. Karena kan semangat gotong royongnya itu ya. Kita membantu pemerintah dalam hal ini kan. Betul. Nah, kita saling support lah. Pemerintah Yes. kami akan membantu. Ya selayaknya sebagai warga yang baik kan. Nah, Saling membantu ketika kayak gini kondisi oksigen langka kan, pemerintah juga pasti kelabakan. iya Pak. Ya kita sama-sama lah, sama-sama. Toh tujuannya adalah untuk orang biar sembuh kan, Iya. bukan untuk siapapun gitu. Jadi ini antara pemerintah dan masyarakat atau komunitas segala macam itu tidak-tidaknya mengimbangi lah ya. Yap, Karena juga pemerintah juga pasti nggak tinggal diam juga. pasti. Juga bergerak dan memikirkan gimana caranya ini bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih lagi dari teman-teman ini yang berusaha untuk mengekspos apapun kegiatan kemanusiaan, apalagi tengah pandemi kayak gini, terus disuarakan dengan media sosial. Teman-teman mungkin nge-share apa segala macam, misalnya ada ini berbagi makanan buat teman-teman yang isolasi mandiri, silahkan di-share apa segala macam. Betul. Jadi
jangkauannya jadi lebih luas Betul. nih. Pada Ya. dasarnya gerakan-gerakan yang kita inisiasi ini, yang kita lakukan ini sebenarnya menstimulus kawan-kawan yang ada di luar sana. Jadi silahkan diadopsi gerakan-gerakan kita seperti membagi makanan, seperti galang donasi dan lain sebagainya dengan tujuannya itu tadi memanusiakan manusia tadi. Oke. Harapannya mereka bisa mengaplikasikan di lingkungan mereka, di RT RW mereka, di komunitas mereka, di lingkungan sebelah rumah mereka. Apabila ada yang perlu dibantu, ya kita bantu. Seperti itu. Jadi hitungannya ya mau itu dilakukan perseorangan, Yes. mau itu dilakukan per komunitas, Ah, terserah. Di sini tidak ada klaim hak cipta ya. betul. Oh, ini gagasan saya, kenapa Anda contoh? Tidak ada klaim atas itu, namanya membantu ya. Mari Kalau bersama-sama. ada disclaimer hak cipta, Anda berarti tidak manusia. Ya intinya tetap gerakan apapun yang hasilnya itu untuk hal yang positif, kayaknya itu jauh lebih baik lah ya. Iya, Hasilnya. iya, Mungkin iya. gitu. Ini harapan kedepannya apa nih? Dari teman-teman PMI, dari teman-teman masyarakat, membantu masyarakat nih, Rakyat ibaratnya bantu tuh rakyat ya. apa nih harapannya ke depan seperti apa? Nah, kalau dari kami sih harapannya hal seperti ini akan menular ya gitu. Jadi kayak kami punya tagline, kalau rakyat bantu rakyat di seluruh Indonesia itu punya tagline bahwa jika solidaritas adalah senjata, mari kita kokang bersama gitu. Keren, Pak. Keren. Tepuk tangan lu kita. Gitu. Tepuk tangan. Suka saya. Gitu. Jadi ya itulah ya. Harapannya semakin banyak yang saling bantu, saling jaga, itu akan lebih keren gitu. Karena ya balik lagi ke tadi, saya pun tidak tahu kapan saya juga membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian gitu. Mumpung saya masih bisa meluangkan waktu dan sehat-sehat juga, saya akan membantu juga. Gitu. Setidaknya ini simbiosis mutualisme ya. Betul. Jadi ya kita saling tolong menolong. Dari PMI apa nih harapan ke depan nih? PMI, ini ya jadi beliau ini ya, di PMI itu ketua relawan ya. Wakil ketua bidang organisasi dan relawan. Oh, wakil Pengurusnya. ketua. Pengurusnya. Jadi Salah satu pengurusnya. yang mau daftar silahkan. Karena jujur dari segi tenaga PMI itu kurang kan, Pak? Kurang sekali, Pak. Kurang, Pak. Kurang. Iya. Karena banyak yang tahu kalau PMI itu tidak digaji. Jadi orang gak mau masuk. Enggak gitu. Nggak ada uangnya, Pak ya? Gak ada uang, jadi orang gak mau masuk. Tapi buat teman-teman yang maksudnya berkeinginan, maksudnya memang hatinya, jiwa raganya itu, jiwa sosialnya tinggi, yang pengen gabung menjadi seorang relawan di PMI silahkan kontak-kontak, datang ke PMI atau segala macam, tanya-tanya gimana nih, misalnya mau gabung segala macam. Karena jujur kekurangan tenaga lah. Kekurangan tenaga. Apalagi sekarang di tengah pandemi, jadi ini juga tenaga dari teman-teman agak kurang dan yang masuk tuh cewek ya banyak kan? Banyak kan cewek, Pak? Banyak kan cewek. Cewek. Kita sebutnya Sri Kandi. Serikan di PMI itu. Kapan-kapan Sri Kandi main-main lah ke sini lah ya. Oke. Wajib. Oke, wajib. Wajib, Wajib, Pak. wajib. Wajib, ya kan. Oke, ini dari teman-teman PMI juga seperti yang kita omongkan tadi, harapannya ke depan hal yang seperti ini bisa lah dicontoh dengan Ya. teman-teman yang lain, baik itu perseorangan atau komunitas segala macam. Terlebih juga yang pengen gabung ke PMI, ke teman-teman yang mau jadi relawan silahkan. Karena satu, di PMI itu kekurangan tenaga. Kedua, yang masuk itu banyakan cewek. Betul. Kita mau nyuruh-nyuruh bawa tabung gas saja, Iya. masa cewek yang disuruh angkut. Tapi mereka kuat, Pak. Tapi kuat ya, Kuat, Sri ya. Kandi banget berarti. Kandi, Pak. Oke, terima kasih itu udah support. Jangan malah dibilang kok tabungnya dibawa ke sana. Kasihan ya, yang bawa udah cewek atau yang cowok sekalipun udah capek bawa tabung. Jadi kalau kayak Kartula kan juga PMI ikut kan. Backup pertolongan mereka sering. Pertolongan. Ya nggak mungkin ini Pak. Takutnya malah kayak kejadian kemarin kita turut berbelasungkawa juga. Yap. Yang di mana tuh Barito Timur berarti. jadi teman dari mana itu? BPBD. BPBD itu meninggal dunia pada saat menjalankan tugas Pemadaman. di kebakaran lah ya, intinya di tempat sana tuh. Jadi meninggal beliau, jadi turut berbelasungkawa. Ya kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin. Amin. Jadi itulah menghindari, soalnya kalau tabung oksigennya arah 2 kilo keluar jalan ya, itu
itu susah Pak. Susah. Pengep duluan Pak kena asap. Jadi ya itulah fungsinya teman-teman PMI yang pengen ngebantu, silahkan gabung, kontak-kontak segala macam. Karena juga di PMI juga gak ada ikatan kan ya? Tidak ada. Tidak terikat kan Tidak ya? terikat. Yang hanya mengikat adalah jiwa sosial. Tepat. Benar omongan saya. Kadang Diajak tes dong, Pak. Ya. oke, tidak ada yang mau disampaikan lagi nggak teman-teman dari PMI atau teman-teman dari Saya rasa sih cukup. Kalau mau nyampaikan lagi ya itu tadi, jika teman-teman percaya bahwa solidaritas adalah senjata, ayo kita kokang bersama. Ini saatnya kita saling bantu-membantu. Tidak peduli apapun latar belakangmu, siapapun kamu, ketika kamu memang pengen berniat untuk membantu, silahkan datang gitu. Bisa kontak kawan-kawan rakyat bantu rakyat, ada PMI, ada Kobar Berbagi, ada PMK, Lentera dan sebagainya gitu. Ya, banyak lah ya. Siapapun boleh bergabung di situ gitu. Sebenarnya dinaungi oleh bendera apapun atau tidak dinaungi Yes. oleh bendera apapun, jika Semangatnya itu bermanfaat, lakukan. Duit lah, Duit. bukan ini duit ini Ya. bukan ya. Do it, ya. Nah, gitulah. Go ahead, silakan. Monggo. Jadi itu mungkin terima kasih juga buat teman-teman dari rakyat Bantu Rakyat Rakyat. Bantu Rakyat, dari Terima pemerintah kasih. ini juga dari PMI. Siap. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya datang ke WB Talk with Podcast untuk sekedar berbagi cerita, atau ini juga lagi sekalian meng-up bahwa mereka ini punya sesuatu hal yang bagus dan positif. Ya, jadi tidak hanya positif corona saja, tapi ini positif gagasannya. Ya. Jadi, bagus lah intinya. Jadi ini kita juga WB Talk with juga terima kasih karena tempat ini mereka bisa ngomong, ya kan, panjang kali lebar. Jadi ngomong suka-suka ya, tapi tetap pada jalurnya. lah. Kita nggak mau menyalahi lah kan, Iya. karena takut kita happy birthday. Jadi jadi mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Di like jika kalian suka sama video ini, biar channel ini juga makin up juga tentunya, dan bisa ngundang orang-orang yang punya hal positif lebih dalam hidupnya, yang unik-unik segala macam. Jadi teman-teman juga bisa DM mungkin profesi apa, komunitas apa yang sekiranya mau di podcast ini, bisa disarankan, bisa DM saya, ada IG saya, bisalah diklik langsung di bawah di deskripsi itu. Silahkan, karena jujur semakin banyak teman-teman yang menyarankan gitu, saya juga semakin berfantasi. Maksud dalam artian adalah saya nggak capek-capek mikir nih Pak, konten apa berikutnya. Ya, Simbiosis mutualisme Pak, iya benar. Saya dapat konten ya, tapi tidak-tidaknya memang kita gimana caranya saling membantu. Betul. Aku juga ngerasa kebantu bahwa teman-teman sudah datang ke sini. Yep. Terima kasih sekali yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat-sehat, Amin. menjalankan tugasnya dengan baik. Siap. Jiwa kerelawannya makin kuat nih. Amin. Teman-teman yang juga nonton, yang pengen gabung, silakan juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap mengikuti prokes yang baik dan benar lah ya. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, apa segala macam. Silakan lah ya. Jadi udah hampir 2 tahun tuh sebenarnya nggak harus dibilangin lah ya. Iya, harusnya sudah sadar sendiri. Iya, sudah sadar sendiri. Kecuali dia tidak sadar. Tidak-tidaknya kita saling menjaga lah satu sama lainnya seperti itu. Karena kita kan sayang lah ya semuanya ini. Yes. Kita penuh kasih sayang. Jadi ya itulah harapannya ke depan juga WB Talk with juga harapannya biar pandemi ini lewat, biar bisa ngundang siapapun kan kayak gitu tanpa ada urusan yang repot-repot Pak, karena kemarin terakhir ini Amang nakut-nakutin harus diantigen segala macam. Sesuai prokes Pak, Iya, sesuai prokes. prokes akhirnya antigen lah Pak, mau nggak mau lah ya. Demi keamanan bersama. Demi keamanan bersama. Makasih Amang udah nakutin. Ya enggak lah, bukan untuk ditakutin, cuma kita waspada. Betul. Kita bukan takut tapi kita Mencegah. waspada. Mencegah itu lebih baik daripada kita itu ya ngeplesterin, ngobatin lah. Jadi kepanjangan kayaknya closing kita Pak. Oke, karena agak sedikit kurang juga Pak, kurang panjang lah kita ngobrol. Cuma berhubung Next time lah, next time. Oke, bisa lah. Lain kali main-main ke sini mungkin kalau udah pandemi hilang, tapi nggak tahu itu kapan. Tapi harapannya pasti yang bagus-bagus kalau pandemi hilang segala macam. Amin. Oke.
Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.